Shalom, nama saya Putra Daniel Siaan dengan NIM 1922056. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan iman dengan teknologi dan pengetahuan. Hari ini kita hidup di zaman di mana satu pertanyaan dijawab dalam hitungan detik. Kita tidak lagi bertanya pada buku, dosen, atau pendeta. Kita bertanya pada Google, YouTube, dan sekarang kecerdasan buatan. Pertanyaan sederhana tapi penting. Di tengah dunia yang merasa sudah tahu segalanya ini, apakah iman masih dibutuhkan? Atau jangan-jangan iman hanya dianggap sebagai masa lalu yang relevan sebelum teknologi dan sains berkembang? Video ini bukan untuk menghakimi teknologi, juga bukan untuk mengabungkan iman secara buta, tapi untuk mengajak kita berpikir, apakah iman, pengetahuan, dan teknologi benar-benar harus saling bertentangan? Sejak ribuan tahun lalu, manusia selalu bertanya tentang hidup, tentang alam, tentang Tuhan. Dan menariknya, Alkitab tidak pernah melarang manusia untuk bertanya atau berpikir. Justru dalam Pengkhotbah 1 ayat 13, Salomo mengatakan bahwa ia menyelidiki segala sesuatu dengan hikmat. Artinya, iman Kristen sejak awal tidak anti-intelektual. Masalahnya bukan daripada pencarian pengetahuan, tetapi pada kesombongan yang lahir dari pengetahuan itu sendiri. Banyak orang hari ini menganggap iman dan logika itu bertolak belakang. Seolah-olah kalau kamu beriman, kamu tidak boleh kritis. Kalau kamu kritis, kamu pasti kurang iman. Padahal iman Kristen justru berdiri di atas akal sehat. Alkitab tidak pernah meminta manusia untuk berhenti berpikir. Dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bukan akhir dari pengetahuan. Permulaan. Artinya apa? Iman bukan menghentikan proses berpikir. Iman memberi arah kemana pikiran itu berjalan. Kalau iman Kristen benar-benar anti pengetahuan, maka universitas harusnya tidak pernah ada, ya kan? Faktanya sekarang banyak tuh universitas tertua di dunia justru lahir dari gereja. Banyak ilmuwan besar dalam sejarah adalah orang beriman. Mereka tidak melihat sains sebagai ancaman bagi Tuhan, tapi cara memahami karya Tuhan itu sendiri. Masalah bukan muncul ketika manusia belajar, tetapi ketika manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan. Sejak awal, iman Kristen tidak pernah berdiri sebagai lawan dari pengetahuan. Justru dalam sejarahnya, iman menjadi salah satu fondasi paling kuat bagi lahirnya ilmu pengetahuan modern. Di abad pertengahan, ketika dunia masih dipenuhi ketakutan dan mitos, gereja itu justru menjadi pusat pendidikan. Biara-biara bukan hanya tempat doa, tetapi juga tempat menyimpan manuskrip, mengajarkan logika, matematika, astronomi, dan filsafat. Banyak universitas tertua di dunia seperti Oxford, Paris, dan Bologna lahir dari rahim gereja. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah sains pun banyak yang memiliki iman Kristen yang kuat. Isaac Newton percaya bahwa hukum-hukum alam adalah bukti keteraturan ciptaan Tuhan. Johannes Kepler menyebut pekerjaannya sebagai berpikir mengikuti pikiran Tuhan. Bagi mereka, mempelajari alam semesta bukanlah bentuk kesombongan manusia, melainkan tindakan ibadah. Alkitab sendiri tidak pernah melarang manusia untuk berpikir. Dalam Amsal 18 ayat 15 tertulis, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Ayat ini menunjukkan bahwa mencari pengetahuan adalah bagian dari panggilan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Iman tidak mematikan akal sehat, tetapi justru mengarahkannya. Masalah muncul bukan ketika manusia berpengetahuan, tetapi ketika pengetahuan itu dilepaskan dari hikmat. Ketika manusia mulai percaya bahwa dirinya adalah pusat kebenaran dan Tuhan tidak lagi dibutuhkan. Hari ini kita hidup di zaman modern di mana teknologi ada di genggaman kita. Bangun tidur, yang kita cari pertama apa? Bukan doa, tapi notifikasi. Sebelum tidur, yang kita tetap apa? Bukan firman, tetapi layar. Teknologi pada dasarnya adalah alat. Ia netral, tetapi alat yang tidak dikendalikan perlahan akan mengendalikan kita sendiri. Tanpa sadar, algoritma menentukan apa yang kita lihat.
apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang kita anggap benar. Kebenaran tidak lagi diukur dari nilai, tapi dari jumlah like dan view. Yesus pernah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Pertanyaannya hari ini bukan lagi apakah kita punya teknologi, tetapi siapa yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Ketika teknologi menjadi sumber identitas, validasi, dan makna hidup, maka ia tidak lagi menjadi alat. Ia berubah menjadi ilah modern. Sebagai orang Kristen, tantangan kita bukan menolak teknologi, tetapi menempatkannya pada posisi yang benar. Teknologi seharusnya membantu kita sebagai manusia untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam, bukan menggantikannya. Nah, pada saat pandemi itu menjadi titik besar bagi gereja. Ibadah berpindah ke layar, doa menjadi virtual, firman Tuhan disampaikan melalui kamera. Bagi sebagian orang ini terasa aneh, namun di sisi lain, ini juga membuka kesempatan baru. Apa itu? Gereja tidak lagi menjadi tembok. Injil bisa menjangkau orang-orang yang sebelumnya tidak pernah menginjakkan kaki ke gedung ke gereja. Teknologi membuka pintu, tetapi iman tetap menjadi singa. Dalam Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan, Kristus. Firman tetaplah pusatnya, teknologi hanya sarana. Ingat, teknologi hanyalah sarana. Namun ada bahaya besar di balik kemudahan ini. Iman yang menjadi dangkal, ibadah bisa dipercepat, khotbah bisa dilewati, firman bisa diputar sambil melakukan hal lain. Disinilah gereja dan umat perlu berhikmat. Teknologi tidak boleh menggantikan relasi. Streaming tidak boleh menggantikan komunitas. Konten rohani tidak boleh menggantikan kehidupan rohani. Tantangan iman di era digital ini adalah generasi hari ini adalah generasi yang paling terhubung, tetapi juga paling kesepian. Paling banyak informasi, tetapi paling bingung soal makna hidup. Kita tahu segalanya, tapi sering tidak tahu apa kita hidup. Teknologi memberi kecepatan, tetapi iman mengajarkan kedalaman. Teknologi memberikan jawaban instan, tetapi iman mengajarkan proses. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Artinya, pengetahuan tanpa takut akan Tuhan hanya akan membawa manusia pada kesombongan. Kita bisa menjadi pintar, tetapi kita akan hilang arah tanpa iman. Sebagai orang Kristen di era digital, kita dipanggil untuk menjadi terang, bukan dengan ceramah, tetapi dengan sikap, dengan cara kita menggunakan teknologi, dengan cara kita bersuara, dengan cara kita mencintai. Oke, kesimpulannya adalah pada akhirnya iman dan teknologi bukan musuh. Iman dan pengetahuan bukan lawan. Keduanya akan menjadi berkat jika ditempatkan di bawah hikmat Tuhan. Teknologi bisa maju sejauh apapun, tetapi tidak bisa menggantikan kasih, pengampunan, dan pengharapan. Hal-hal itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Mika 6 ayat 8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Inilah kompas kita di dunia digital. Bukan seberapa canggih teknologi kita, tetapi seberapa bijak kita menggunakannya. Karena pada akhirnya iman bukan tentang melarikan diri dari dunia modern, tetapi hidup benar di dalamnya. Di tengah semua kemajuan ini, mungkin pertanyaan terpenting bukan lagi apa yang bisa kita ciptakan, tetapi siapa kita sebenarnya. Karena teknologi bisa menjawab banyak hal, tetapi ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh mesin, tentang makna, tentang tujuan, tentang Tuhan. Kalau suatu hari teknologi bisa meniru suara kita, wajah kita, bahkan cara berpikir, apa yang membuat manusia tetap manusia? Kalau AI bisa menulis, berbicara, dan berpikir, lalu di mana letak jiwa? Dan kalau iman hanya kita simpan sebagai tradisi, apakah iman itu masih bisa hidup?